Sama ya, ada kan abang-abang di Ciledug, milih mana tapi mending lucu meninggal cepet, apa kurus nggak lucu? Lucu meninggal cepet. Iya Tepung. makanya lambung gue udah muat banyak banget ini. Apa Anza kalau bisa digoreng gue makan kali. Gue pernah kan all you can eat, temen-temen gendut gue ada rame-rame, seru banget itu Kak. Sampai habis dagingnya, sampai ditutup sama abangnya, jangan mas ambil lagi awas. Wah nikah juga gue gak kepikiran kali ya. Kenapa? Gue gara-gara gendut nggak percaya diri Kak gue kalau deketin cewek. Nah lewat gang itu di atas berlawanan ada orang gendut juga. Nggak ada yang mau ngalah, kita kejepit situ. Akhirnya gangnya ditutup deh. Gara-gara orang gendut lewat jadi ditutup. Nungguin ntar kalau udah kurus undang lagi kayak mati. Bener Oh gak? iya, ntar Perubahan. minta tips ya. Heeh. Tips dietnya apa Habibi Boleh. gitu ya gitu. Boleh. Kita tungguin Habibi sampai 120 kilo. Halo, balik lagi di rumah kamu hari ini. Teman ngopi kedatangan pemeran Jumbo. Halo Habibi. Halo Kak Mega. Jumbo versi dewasa. Jumbo tua. Sekarang berat badan berapa Habibi? Berat badan 200 kilo. Wah. Aduh, udah mau Idul Adha lagi. Tapi lu nyaman gak dengan berat badan yang segini? Gua sih akhir-akhir ini mulai nggak nyaman ya. Tapi sebelumnya gue nyaman banget Kak. Karena gue ngerasa semenjak badan gue gendut, rezeki gue lumayan Kak. Oh ngaruh ya? Iya, dari lomba stand up jadi punya materi solid, jadi lucu, dapat duit. Endorse lumayan ada gara-gara konten gendut. Jadi gue bahkan sampai ngerubah bio gue jadi banyak lemak, banyak rizki. Asik. Gara-gara gendut. Tapi kan banyak kolesterol juga ntar. Sama ya, ada kan abang-abang di Ciledug, milih mana tapi mending lucu meninggal cepet, apa kurus nggak lucu? Lucu meninggal cepet. Aduh, kayak pilihan yang maut dah gitu mah. Yang penting lucu, menghibur banyak orang. Tapi kok maaf ya, lu bisa jadi gemuk 200 kilo ini gimana ceritanya? Lu makan berapa hari? Sehari berapa kali? Makan normal aja Kak, 4 kali. Normal 3 sih. Gitu ya. 4 tapi penuh gitu loh. Udah mau 4 kali tapi Iya, porsinya penuh. banyak. Iya, terus yang bikin gemuk menurut gua tuh juga karena gua nggak kerja kan Kak. Kebanyakan di rumah. Ya kerjanya cuma makan tidur. Oh, kurang gerak. Iya, kurang gerak. Gerak ya kalau ini dong nih ada kerjaan. Kerjaannya kan setahun sekali kan. Tapi lu olahraga enggak? Enggak. Kagak. Kagak. Jalan gitu 10.000 langkah gitu. Apa itu? Sehari ada 10 juga udah bergerak itu. Tapi kan jadi jumbo akhirnya. Iya. Dan gua ngerasa juga sekarang udah apa ya? Udah sesek banget nih. Gara-gara gemuk. Padahal dulu gue sempat kurus loh Kak. Kurusnya tuh berapa kilo kalau lu? Mungkin di 80 kali ya. Oh, tapi itu pernah. udah kurus menurut lu ya? Ya SMA. Semenjak lulus SMA gak kerja. Ya stand up aja kan. MC kalau ada job baru. Ya itu udah akhirnya makan doang, tidur. Gemuk Jadi deh gemuk. sampai sekarang. Tapi menurut lu menjadi gemuk tuh mengganggu aktivitas lu sehari-hari gak? Awalnya tuh sebelum nyentuh 200 Kak, gue masih nyaman-nyaman aja. Pas nyentuh 200 tuh baru tuh kayak stand up gue mulai terganggu. Yang tadinya gue stand up kuat 30 menit, sekarang 10 menit aja udah ngap banget. Terus kayak berdiri gak kuat lama. Kalau banyak hal-hal yang gak bisa dilakuin. Sholat aja itu udah susah banget. Dari posisi sujud ke berdiri. Gue ngebayangin lagi. Belum duduk di antara dua sujud. Nah, itu apalagi tuh. Orang yang di kiri kanan harus kesenggol. Harus minggir, harus lega. Kalau jembatan gak bisa rapatkan sap dong. Gak bisa. Kita emang kudu luas, kita nggak boleh rapat. Jadi lu milih sendirian Ya, di di rumah. pojok-pojok. Oh, di rumah. Enggak, paling di belakang sendiri.
Karena lu tahu gak sih pernah ada orang sholat, waktu itu gue pernah lihat, Ya. tapi ini cewek ya, temen gue ada yang juga gemuk. Terus dia pas bangun, ini kan safnya rapet nih. Itu waktu SMA apa-apa waktu praktek sholat, dia bangun, terus satu kesenggol, kayak ini loh. Iya sampai ke pojok. Yang lainnya, iya. Jamaah yang lain pada kesenggol gitu. Jangankan itu dah, jangankan berdiri, pakai sarung Kak, sarung aja udah nggak bisa dilipat. Ya kan sarung bisa dilipat Iya, gini. Ya, ini yang udah gini, pas gini. langsung giniin. Udah parah banget gendut. Iya tapi 200 kilo tuh besar banget loh. Parah. Size baju lu apa? 6XL. 6XL tuh segimana ya? Gue tuh sampai mentok di 3XL gue tahu. Itu pun harganya udah beda kan? Ya. 6XL. 6XL. Kalau celana gue ukuran berapa ya? Jahit sendiri pokoknya. Jahit sendiri. Tuh kayak cewek-cewek tuh agak susah untuk dalemannya kayak bra dan itu tuh harus mesen, harus custom karena nggak ada ukuran yang gede banget gitu. Nah kalau lu juga gitu? Ya celana. Kalau baju alhamdulillah lumayan banyak yang jual. Kalau celana jarang nih. Yang oversize gini. Ya. Rata-rata sempit-sempit semua, makanya jahit sendiri. Jadi lu beli bahan, ngukur sendiri. Iya. Ya ampun. Repot lu kalau lebaran gak bisa ngewar celana jeans ya. Iri kadang. Pada belanja nih. Tapi makan sehari 4 kali dengan porsi yang segitu. Iya. Tapi ada keturunan gemuk gak dari keluarga? Bokap gemuk, terus nyokap gemuk juga. Oh memang udah genetik gemuknya. Bokap gua tuh meninggal gara-gara gula juga kan, sama gara-gara kegemukan kayaknya. Oh iya? Iya. Nah makanya gue was-was nih. Gara-gara kegemukan, emang katanya juga lemak bisa mengganggu jantung, peredaran darah gitu. Tapi lu tahu? Tahu. Tapi lu mau diet nggak? Sekarang sih mau nyoba. Mau coba. Minimal olahraga lah ya, jalan gitu ya. Olahraga, pola makan sih. Karena gue ngerasa pola makan gue berantakan banget. Lu makan malam? Makan malam. Kalau lu Indomie kuat makan berapa Kak? 1. Gue bisa 4 sekali masak. Itu kenyang banget, karbo juga kan itu. Iya, tepung. makanya lambung gue udah muat banyak banget ini. Apa aja kalau bisa digoreng gue makan kali. Apa? Tapi ini apa? Kalau deket makan sama orang gemuk tuh kita nggak mau bazir. Ya. Biasanya suka ngabisin tuh. Kalau nggak habis, sini gue yang ngabisin gitu tuh orang gemuk. Kalau di tongkrongan tuh lagi makan bareng-bareng nasi padang, ada yang nggak habis, gue yang disuruh ngabisin. Sesi penghabisan ya. Tapi jadi nggak mau bazir. Tapi jadi gemuk akhirnya. Bener. Apalagi kalau makanannya makanan yang kayak ini karbo tambah karbo. Lu mie pakai nasi nggak? Mie pakai nasi. Kalau soto paling enak itu emang temennya. Kalau 4 bungkus masih pakai nasi juga? Sedikit. Oh, kalau 2 nasinya banyak. Ya. Tapi porsi nasi lu berapa centong tuh? Kalau centong mungkin di 5 atau 6 ya. Lu kayaknya kalau makan nasi kucing kayak nyemil doang ya. Nggak kenyang gitu Kak, sumpah. Gue nggak pernah mau, gue beli nasi kucing nggak kenyang. Cuma segini. Gultik nasi kucing itu haram tuh buat orang kena. Karena dikit banget porsinya. Karena dikit. Harus nambah mulu ya. Harus nambah mulu. Iya. Porsi makan lu lumayan banyak ya. Wah parah Kak, banyak banget. Gak tahu kenapa ya. Gue tuh kayak nggak bisa nahan gitu Kak. Perut kayak lapar terus. Apalagi kalau lagi punya duit nih. Habis menang lomba misalnya atau apa. Itu misalnya naik motor nih pulang, lihat tukang bakso, beli bakso beranak. Jalan lagi gitu ya, tukang kebab, beli kebab. Pokoknya sampai laris dah nih UMKM negeri ini. Tapi lu melariskan UMKM bagus. Gue beliin aja. Semua makanan beli, kadang ada tukang bakso sebelahnya somai nggak enak ya nggak beli ya. Jadi beli, dua-duanya. Beli dia doang. Nah itu gue beli. Tapi lumayan. Jadi UMKM laris gara-gara orang gendut. Gue setuju kalau itu. Tapi lu kalau makan misalkan di all you can eat, nah lu paling diuntungkan tuh. Gue pernah kan all you can eat. Temen-temen gendut gue ada rame-rame. Seru banget itu Kak.
Sampai habis dagingnya. Sampai ditutup sama abangnya, jangan Mas ambil lagi. Udah rugi nih. Iyalah rugi sampai habis-habis semua itu kalau satu. Kalau banyak, kalau lu sama teman-teman lu kayak lu semua, 3 bangkrut dia. Tiap hari lu makan di situ bangkrut dia langsung. Gue juga aduh bingung banget gue pengen diet tapi gagal mulu Kak, gak tahu kenapa, paling seminggu abis itu balik lagi kebiasaan lama. Lu udah pernah nyoba diet apa aja? Ubah pola makan, gue ninggalin karbo, cuma makan Buah, sayur, buah, telur, ayam, protein. iya itu bertahan sampai seminggu doang, besoknya balik lagi ke kebiasaan lama. Waktu galau juga pengen gubah diri kan karena ditolak sama cewek, lu gendut, najis gua. Wah, gua harus, Jahat banget sih ceweknya. gua harus merubah diri gua nih, gua harus diet. Lukanya sembuh, dietnya berhenti. Jadi kata-kata cewek yang nyakitin tuh belum bisa merubah pola Belum. makan lu juga. Nah, itu juga bingung. Jadi harusnya apa dong? Apa ya? Jahit kali mulutnya. Bingung juga. Nanti lu robekin lambung masukin kalau mulutnya dijahit. Bingung juga, gagal mulu. Nggak tahu sih apa sih yang harus. Gue juga bingung makanya sekarang harus ngapain lagi karena udah nyoba banyak hal ya gagal terus. Mungkin lu udah terlalu berdamai kali sama gendutnya ini. Kayaknya sih. Kan di stand up juga kan kita harus ini belajar nerima kan. Mungkin gara-gara itu juga gue terlalu nerima diri gue jadinya. Gue males diet. Apa ya? Gue tuh ngerasa ya udah baik-baik aja. Nggak ada yang terganggu. Awalnya Gak ada yang terganggu tiba-tiba ya. udah 200 kilo. Tapi kalau lu gak naik angkot sih gak ada yang terganggu. Iya sih. Lu kalau naik angkot udah gak bisa masuk pintu, ngalangin orang ya kan. Kalau kemana-mana punya kendaraan sendiri gak bakal ada yang terganggu. Benar. Kecuali lu pingsan di jalan. Orang repot gotongnya. Tapi harusnya orang gendut sadar diri sih. Sadar dirinya tuh gimana? Kalau tahu badannya gendut jangan naik ojek, kasihan abangnya. Iya sok beker abangnya rusak ya. Shockbreaker. Gue makanya gue nggak pernah naik transportasi umum karena gue sadar gue udah terlalu gemuk, takut nyiksa abangnya. Jemping nanti abang ojeknya. Gue aja kalau minta jemput temen gue tetap gue yang nyupir walaupun motor dia. Terus dia duduknya gimana? Biasanya kan kalau orang gendut apalagi udah 200 kilo udah penuh tuh jok sama dia. Di behel kayak cewek GTA. Ya Allah, lu kalau misalkan di mobil juga harusnya seatnya muat 3 orang jadi Ya. 2 gitu ya kan. Jangan naik angkutan umum, Bib. Makanya nih gue harus diet biar bisa naik angkutan umum. Diet lah berapa, dari 200 lu mau nurunin ke berapa dulu? Gua sih pengennya di 120 Kak. Sampai nyentuh 120 kayaknya aman dah. Karena dulu gua juga segitu berat badannya dan kayaknya di stand up gua masih bisa bahas gendut. Tapi secara kesehatan juga udah lumayan sehat lah kayaknya kalau 120. Tapi walaupun lu tahu gemuk itu bisa mengganggu kesehatan kan? Lu udah tahu kan itu? Tahu. Gue takutnya lu biarin aja. Gitu. Enggak, dulu itu pemikiran dulu, sekarang udah mulai banyak yang ngiketin lah. Kalau dulu juga Bang Popon kayak gitu. Ya. Bang Popon, Ilham Setiadi juga pernah kesini. Tapi Ilham udah lumayan turun tuh berat badannya, udah lumayan. Karena dia juga gue pernah ngeliat dia kurus, Ya. nggak segemuk itu. Ya gue kemarin juga main kan ke tempatnya Bang Ilham, Bang Popon. Ya itu diceramain. Lu gak bahaya Bi gendut ya. Iya bang. Gue mulai mau diet tuh gara-gara mereka bang. Kak. Gara-gara Bang Popon, Bang Ilham. Ngasih tahu bahayanya gendut apa aja. Apa aja yang lu tahu dari dia bahayanya jadi gendut? Pertama Ta- ditolak cewek itu udah Itu kejadian. mah udah biasa kayaknya ya. Kita kalau deket sama cewek jadi sahabat paling. Itu udah biasa. Banyak kalau ini jalan sama keluarga nyusahin. Enggak dia ibu udah jalan sampai depan, gue masih di belakang. Kadang ibunya jadi nungguin, jadi liburan gak seru. Nah, itu ganggu banget. Gue pernah mudik itu terpaksa ditinggal karena gue capek. Jadi ibu gue pulang duluan.
Nungguin lu lama ya? Iya. Banyak. Jadi momen-momen keluarga banyak yang hilang juga gara-gara badan gendut. Kalau dari sisi kesehatan yang lu tahu apa? Menjadi gendut tuh efeknya apa buat kesehatan? Apa ya kalau buat kesehatan mungkin? Pertama ngorok kan pasti kan. Ngorok. Wah, ngorok mah udah pasti. Tapi nggak cuma gendut sih, yang kurus juga ada kok yang ngorok. Ya. Terus kalau kesehatan apa ya? Gampang engap. Ya itu satu, stand up gak jadi gampang ngap. Ya paling berdiri jadi susah, itu aja sih Kak. Nggak ada yang terlalu gimana buat kesehatan ya. Uh-uh. Itu lebih ke diri lu aja ya. Ya hidup jadi lebih susah aja sih kalau badan gemuk. Shock breaker jadi sering rusak. Sebulan ganti. Gue setahun bisa 3 kali 4 kali Kak ganti shock breaker. Parah, udah mahal lagi. Orang diskon apa buat orang gendut. Orang kabupaten ya. Ya. Kalau shock breaker ganti itu perkara jalanannya yang rusak. Ini tubuhnya yang rusak. Ya. Kalau lu udah nggak bisa nyalain pemerintah Nggak bisa. Lu emang salahin diri sendiri sih. Udah mah jalannya rusak, badannya gemuk, wah ultimate itu. Iya sih, tapi jangan, maksudnya nggak apa-apa tapi gemoy itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai 200. Ya. Iya kan. Terus juga bingung nih orangnya, maksudnya nanti kalau lu punya pacar atau punya istri, bingung dia nyiapin porsi makan lu nih. Ya kan, Ya. mana dia masak beras dikit, lu makannya banyak. Ntar kebanyakan takutnya nggak habis, gitu-gitu tuh, dilema tuh. Wah nikah juga gue gak kepikiran kali ya. Kenapa? Gue gara-gara gendut gak percaya diri Kak gue kalau deketin cewek. Ya berarti diet lah solusinya, Nah, bukan makanya. gak nikah. Biar lu pede nih jadinya. Emang lu pernah ada masalah percintaan gara-gara gendut? Ada banyak. Kalau ditolak itu doang? Ditolak kan? Pacaran pernah gak? Pacaran pas kurus, pas gemuk gak pernah. Kayak najis banget ya orang gendut ya. Kayak gak boleh punya cinta. Boleh, tapi diet dulu. Suruh nyintain diri sendiri. Masalahnya kalau lu masih segini, lu punya pacar, ntar kasihan dia diboncengin sama lu. Bener sih, kalau nikah pun kasihan ya, bangku pelaminannya 2. Terus ranjangnya berapa kali ganti. Rusak mulu. Gue yakin lu yang sering rusakin bangku pecel lele kan. 3 kali. Rusak tuh, gue pernah lihat abang enggak terlalu gendut selu malah. Ya. Terus dia duduk di bangku pecel lele terus patah. Akhirnya tuh jadi ditumpuk-tumpuk tuh. Ya. Karena dia patah ditumpu lagi sama yang utuh gitu. Ya makanya kadang kita beli pecel lele 50 sama bangkunya cepet. Jadi 150. Gantiin bangku ya. Gantiin bangku, was-was kita kadang. Kalau bangku plastik tuh udah goyang dikit, serem banget itu. Akhirnya ditabrak aja biar. Jangan dudukin lah kalau plastik dah. Bahaya. Kalau lu yang duduk. Makan berdiri kali ya. Yang lesehan aja. Yang lesehan. Tapi bangunnya susah ya. Bangunnya susah. Iya ya. Emang apa enggak yang udah harus diet kayaknya. Kalau diet sih gue dukung sih Bib. Pengen. Gue pengen bikin ini konten 1 leg 1 langkah. Jadi 10.000 langkah harus 10.000 like. Iya. Jadi tanggung jawab lu kurus di like netizen. Iya benar. Jadi expression dapat, kesehatan dapat Kak. Kalau orang kagak mau nge-like gimana? Ya nggak melangkah, nggak support emang orang-orang. Nggak melangkah. Tapi itu udah dijalanin konten 1 like 1 langkah. Belum, nanti pengen bikin. Gue bikin akun bot sampai 70.000, syukurin lu melangkah 70.000 sono. Soalnya kan akhir-akhir ini lagi bikin konten diet mulu semenjak ketemu Bang Ilham. Gua tuh tujuannya biar dapet tools endorse biar gym gratis kayak gitu-gitu lah. Makanan diet sehat. Iya, karena kan itu lumayan mahal tuh Kak. Iya. Nge-gym aja kadang di tempat-tempat yang bagus tuh 6 bulannya bisa 1 juta berapa. Sedangkan gue nganggur. Tapi nganggur aja bisa segede gini ya badannya ya. Maksudnya kan orang nganggur susah makan ya. Maksudnya kagak punya duit makan. Untung kan bisa. masih ada emak ngasih makan terus. Kalau malu nggak masak repot lu ya. Marah gue.
Marah kayak anak-anak yang ini di film aja Iya. kalau emaknya nggak masak. Kalau yang lain kan nendang pintu, terus minta Vario enggak gua, terus nasi padang atau Ya Allah. Tapi lu nasi padang sebungkus Dua. kurang. Dua. Hah, 2 Dua. bungkus. Berarti lu nggak bisa makan nasi padang di tempatnya. Karena dia kadang lebih dikit daripada dibungkus nggak sih? gue Lu jarang ngerasa nggak? sih tapi Mendingan dibungkus ya kan lebih dibungkus, banyak. ya. Tapi harus 2 ya. 2 nasi padang 2. Lu tahu gak bakso yang beranak yang Bakso beranak ya. bakso yang gede? Ya. Itu satu habis nggak lu? 1 habis. Anjir Itu favorit bakso beranak gua. Beli mulu. Ya seminggu sekali kadang lah. Tapi lu bisa ya maksudnya lagi sedih makan Itu biar happy, mood booster gitu Kak. mood booster. Iya. Kadang kan orang kan lagi sedih nggak bisa makan jadinya asam lambung gitu-gitu tuh. Justru gua kalau sedih-sedih gitu apa kalau lomba atau Galau. apa gitu. Itu larinya ke makanan Kak. Makan banyak biar happy lagi maksudnya. Jadi self apa namanya? Self. Apa sebutannya? Kalau kalau apa sih kalau orang lagi galau me time beli apa atau enggak self reward beli Self apa? reward, ya. Nah, lu makan tuh. Makan gua senang sedih ke makan larinya. Kok bisa ya? Nggak tahu sih, kebiasaan aja kayaknya. Makan tuh jadi mood booster lagi ya. Tapi harus makanan yang enak apa makan aja udah? Kalau punya duit sih yang enak. Kalau nggak punya duit mah yang ada aja. Yang penting makan sih. Tapi lu makan yang minyak-minyakan? Goreng-gorengan Minyak-minyakan gitu? Makan. Tapi nggak terlalu suka. Rebus-rebusan sukanya? Nggak juga. Bakar-bakar? Bakar-bakar lumayan. Ban bakar? Itu kalau demo doang. Kalau demo doang. gua yang dibakar. Ya Allah. Ini bentar lagi kan Idul Adha. Ya, banyak banget tuh Banyak jokes ya. daging. Kayak banyak banyak daging, banyak jokes juga, Banyak jokes jokes. ngatain orang gendut. Itu udah rutinitas tiap tahun. Iya. Takut disembelih gitu-gitu. Jangan keluar nanti sembelih Di gitu. sate gitu-gitu. Tapi kan kalau Idul Adha kan dapat daging banyak nih. Iya. Lu tuh kuat tuh makan daging. Kuat daging, gue suka daging Kak. Gue all you can eat mulu. Paling enak menurut gue daging itu paling enak. Tapi ngaruh banget tuh ke berat badan makan daging. Tuh nggak pusing kalau banyak-banyak makan daging. Kenyangan doang paling ngantuk. Nah itu yang bikin gemuk tahu Bib. Habis makan ngantuk tidur. Terus itu juga bisa gula kalau habis makan ngantuk. Soalnya gue kalau habis makan nih, ngantuk. Paling enak rebahan, bengong, tidur sih paling enak itu kalau habis makan kenyang itu tuh the best. Tapi makin gede nanti lu lama-lama. Ya emang harus diubah sih, tapi itu kan ya harus diubah sih. Segemuk-gemuknya lu angkat tertinggi timbangan lu berapa? Apa ini yang paling gede? Ini yang paling gede. Di 200 ini? Ya di 200. Padahal SMA 80. SMA 80. Kok bisa gitu ya naiknya? Nah nggak tahu, gue kan dari lulus SMA tuh gue nggak pernah kerja Kak. Gue langsung gabung komunitas, stand up. Ya paling job-job gue kan dari MC, dari lomba. Hidupnya kalau nggak ada job, nggak ada MC kan ya paling di rumah doang. Ya udah itu makan-makan doang, rebahan. Ya. Jadi lu belum pernah kerja kayak pabrik gitu ya? Nggak pernah. Berdiri lama Iya. gitu ya? Malah sadar pengen kerja tuh pas udah gemuk, dan nyari kerja susah pas udah gemuk. Iya ada pertimbangan berat badan. Gue pernah di toko buku lah interview. Pas datang nih mas masuk nggak ditanya-tanya, diet dulu ntar kalau udah kurus balik lagi. Sadis juga. Kata gue buset, masa suruh diet dulu orang mau kerja. Parah Kak, kerja tuh nyari kerja badan gitu susah. Iya karena pertimbangannya. Nih jaga toko buku misalnya. Ya. Lu harus berdiri lama ngelayanin Ya. orang. Itu kan jadi pertimbangan yang punya toko. Belum lagi kalau lu jadi kerja di Pertamina tuh. Jadi jagain bensin. Ya. Kalau itu berdiri hampir berapa jam itu. Mm-mm. Gini. Padahal kerjanya gitu doang tapi berdirinya lama. Pasti lu ngap. Ya. Kalau lu jadi waiter terus misalkan dia berapa lantai. Nganterin berapa lantai. Itu menjadi pertimbangan. Jadi menurut gua HRD-nya tepat. Memang suruh diet dulu. Lihat dulu. Tapi ada kerjaan yang cocok untuk orang gendut.
Apa? Niup balon. Karena dia banyak oksigen angin. Enggak angin, ini lemak. Oh mungkin ini ya yang cocok buat orang gendut, ini parking yang duduk loh, Parking? yang ini yang cuma mencet di laptop. Oh itu yang kita mau keluar parkir, Ya, karcis. Oh ya itu cuma duduk doang. Cuman masuknya paling susah karena agak sempit ya posnya. Iya, kotaknya itu cuma 1 meteran ya. Iya. 1,5 meter apa kalau nggak salah. Iya tapi itu cuma duduk doang. Tapi lu tahu nggak sih Bib, ada toilet tempat umum yang kecil banget, yang cuman 0,5 setengah meter kali setengah meter atau 1 kali 1 gitu. Lu pernah nggak masuk toilet kayak gitu? Gua nggak pernah sih Kak yang kayak nemu yang kayak gitu. Paling gua kalau WC duduk tuh WC jongkok, gua duduk biasanya makanya. WC jongkok, Tapi lu gua duduk. pakai duduk ya. Tapi kan jadi jorok. Tapi pegel. Kenapa nggak di WC duduk aja? Kan kadang nggak ada. Misalnya nggak ada. Ya kalau ada mah enak ada yang WC duduk. Di rumah gua WC jongkok soalnya. Ya begitu makanya. Pakainya duduk. Repot ya gue ngebayanginnya kayak repot gitu. Yang ngebayangin lu sholat lah, ngebayangin lu ke toilet. Ya. Atau lu tahu ada gang sempit yang buat muat 1 orang doang, lu muat nggak ya masuk situ? Gue pernah lewat gang itu, di atas berlawanan ada orang gendut juga. Gak ada yang mau ngalah, kita kejepit situ. Akhirnya gangnya ditutup deh. Gara-gara orang gendut lewat jadi ditutup. Itu biasanya tanah-tanah sisaan tetangga tuh dipakai buat jalan, itu gitu-gitu. Makanya dia sesempit itu gangnya. Gue baru-baru ini juga pernah dapet, alhamdulillah tuh dapat kerja. Itu juga karena dimasukin teman jadi barista. Ordal. Ya, Bikin kopi. Itu kafenya tingkat Allah. Gue nih nggak bawa pesanan aja Kak, naik ke lantai 2 itu capeknya minta ampun. Sekarang harus bawa es gula aren gitu-gitu naik ke lantai 2, capek banget. Pernah gue nganter itu buat ibu-ibu. Ibu-ibunya malah marah di lantai 2. Kenapa marah? Kopinya gue minum aus. Yang capek naik Bu. Mohon maaf ini. Ya marah lah. Kalau udah mesen dia nunggu lama, udah lu minum lagi. Gitu. Ya gimana ya Bibi kalau akhirnya kerja di situ juga nggak lama, cuma sebulan. Akhirnya dipecat, ya udah dah. Dipecat. Ya diberhentiin gitu. Gara-gara minum kopi orang. Langsung sih. Tapi lu pernah nggak selain barista itu lu pernah kerja nggak sebenarnya? Nggak pernah, itu dong pertama kali. Itu doang. Kayaknya lu tuh cocoknya di endorse brand rumah makan sih. Karena orang gendut tuh kalau konten makan orang nafsu ngeliatnya. Iya benar. Lu bikin konten makan orang nafsu, tapi jadi nambah gemuk. Iya, nambah gemuk. Iya. Tapi gue nggak tahu kenapa ya ini di bawah imajinasi atau di bawah sadar gue doang. Gue kalau ngelihat orang gendut makan, gue udah berpikiran kalau makanannya enak. Karena dia makannya lahap, pasti enak tuh gitu. Sebenarnya orang gendut mah gak enak sih, lahap dia. Makanya biasanya tuh food vlogger tuh orang-orang gemuk. Ya. Karena gampang menjual makanan dengan cara dia yang makannya lahap terus. Tapi kan harus olahraga kenceng juga, kayak Next Carlos setahu gue walaupun makan dia olahraga juga. Tambah ikun, dia walaupun makan banyak tapi olahraga juga. Kalau gue kan kalau makan doang meledak. Makanya lu olahraga juga biar lu apapun yang lu makan tetap bisa terurai sama olahraga. Ya baiknya sih emang kayak gitu, habis makan gerak olahraga. Ya entar pengen dicoba. Ntar mulai dari hari ini. Kebanyakan orang-orang teman-teman gue juga gitu. Ntar nggak mulai. Ya benar, mulai hari ini. Nih, lu motor lu jangan lu bawa, lu gotong. Buset, rumah gue jauh banget Kak. Dari sini mah. Lumayan tuh berapa langkah. Tapi gampang keringetan gak lu? Gampang keringetan. Nah itu enak tuh kalau gampang ngurai keringet. Pasti lu nanti banyak minum air putih. Kalau gampang keringetan tuh gampang haus. Nah gimana caranya lu keringetan terus aja kan tuh bergerak. Minum air putih jadi banyak.
Gue ya ini sih banyak yang nyaranin juga kan nggak boleh lari, jalan aja katanya, mulai jalan aja. Biar keringetan, biar bergerak, beraktivitas. Tapi ya gitu, gue kadang kalau sendiri males Kak, nggak tahu kenapa ya. Kudu ada yang nyemangatin. Makanya gue butuh penyemangat ini. Semangatnya diri sendirilah. Nanti kalau lu udah rada kurus, nanti kan ada cewek-cewek yang ayo Bibi semangat gitu. Baiknya sih dari sekarang nih dia nemenin gue kurus, ntar pas gue kurus kan selingkuh lu kalau udah kurus. Udah ditemenin dari gendut sampai jadi diet, nanti selingkuh enggak? gue setia gue mah. Setia, lu mah pacar temennya digodain. Jangan pacar temen dah, mantan istri temen lu godain, tapi lu lagi. Jangan dibocorin. Jangan. Jokes doang itu mah. Oh itu jokes doang. Enggak apa-apa, bercanda ya itu berarti. Aslinya mah enggak ya? Enggak ketawa. Ya udah gua aja yang semangatin. Pokoknya lu kalau misalnya turun 20 kilo 50 juta. Buset. Boleh sih semangat. Buset itu mah gue juga mau diet begitu. Kan kayak Ipan Gunawan pernah dikasih Om Ded tuh suruh diet. Iya. Gue nungguin orang kayak gitu. Siapa nih yang mau ngasih? Nanti kalau lu udah turun 20 kilo gue kasih kaos XXL. Kan udah turun tuh dari 6XL. Udah muat. Udah muat. 20 kilo. Kalau baju XXL buat berapa kilo sih? 100-an ya? XXL 100-an, 110, 120 kayaknya. Wah, Double XL. Lu 200 berarti harus turun 80 kilo baru bisa dapat baju itu. Iya. Gimana caranya ngurangin 80 kilo? 80 kilo. Nggak tahu sih gimana cara. Sudut lemak kali ya. Mungkin. Tapi Ilham juga dulu 200. Ilham, ya benar. Sekarang udah 100-an berapa gitu. Udah 140 kayaknya. Tapi dia ditarget. Waktu itu dia dikasih Kiki apa kalau nggak salah, dia turun berapa kilo dikasih duit sama Kiki. Ya kan, kalau emang butuh. Kak Mega mau ngasih berapa nih? Aduh, itu rembak nih. Emang butuh tahu yang gitu-gitu Kak. Tapi dia ditarget jadinya sebulan dia harus turun berapa kilo. Bisa itu lihat. Akhirnya dia masuk ini. Dari situ kan dia semangat. Masuk tuh dia konten-konten gym sampai dia di endorse sama makanan-makanan. Iya. Makan-makanan yang diet. Terus susu-susu diet. Gitu. Dia gym aja gratis tau Kak. Oh iya, endorsean ya? Endorsean. Terus kaos-kaos juga udah ada masuk kan. Gue ini celana dari dia, dari Ilham dikasih. Karena dia udah turun berat badannya. Yang gede-gede langsung kasih ke lu. Kasih ke gue. Ntar lu kalau udah kurus baru lu kasih ke yang gendut lain. Enggak, gue bakar. Pelit kalau gue mah. Masa pelit sama orang gendut lain. Tapi gak apa-apa Beb, kayak jangan makan malam gitu-gitu. Ya ini tuh gue udah mulai nyoba berubah itu udah 2 mingguan Kak. Kalau pagi tuh kan susah lah ngilangin makan pagi karena udah kebiasaan lama. Itu biasanya pagi gue cuma labu siam, telur. Rebus-rebusan. Ya siang baru makan nasi. Tapi rebus-rebusannya porsinya semana? Porsinya sekenyang sampai kenyang. Sama aja tuh. Kalau makanannya udah sehat tapi porsinya. Lu kuliah di Unpam kan? Iya kuliah di Unpam. Lu tahu kan Unpam ngantri lipnya kayak gimana? Parah. Itu sebel tuh kalau lu naik di situ. Pasti harusnya muat 3 orang gara-gara lu jadi penuh lip gitu. Ya ampun Bib, beneran. Paling lama tuh ngantri lip ya di Unpam. Parah Unpam. Malah kadang untungnya gue tuh Kak di Victor kan. Dia ada anuannya tuh apa parkirannya ke atasnya. Gue parkir langsung dekat kelas. Oh, parkir motornya naik ke atas lu jauh. Jadi lu gak usah naik lift lagi? Iya benar, jadi aman. Lu kalau naik lu bunyi mulu gak tuh lift? Soalnya gue pernah ke perpustakaan di lantai paling atas kan, males banget. Capek banget naik tangga, naik lift. Iya janganlah, jangan naik lift. Penuh kalau ada lu. Oh gua ini kali Impes ya di Unpam. Bikin lift sendiri gitu. Iyalah buat khusus lu sendiri. Dukung gua.
Soalnya ini kan mahasiswanya kan banyak. Ya mahasiswanya Terus banyak. kalau semuanya segede lu, kita ngantrinya jadi lebih lama. Tolong nih buat yang pemilik Unpam, bangku Unpam udah sempit banget nih. Iya lagi. Bangku mahasiswa kan Iya, gitu ya. iya. Enggak patah tapi ya. Lupa nggak kuat, cuman Kuat. sempit aja. Bisa tuh keluar dari meja-meja selanya itu. Sesek kalau belajar, sumpah. Apalagi gua kan karyawan ya, dari pagi sampai sore, pegel banget itu. Lu mending bawa kursi Raim Lawade dah. Kursi yang bisa lipet Oh, itu. yang lipat yang Iya. Pasti dibolehin sama dosennya dah, soalnya demi biar bisa keluar dari itu kan meja udah campur sama bangku kan. Iya. Dan itu selanya tuh kecil banget. Kecil banget. Gue yang badannya kecil kadang nggak nyaman. Mm-mm. Bawa bangku sendiri lah, Bib. Nanti kita bikin kali ya bikin. Bikin nggak apa-apa. Tapi lu makanan favorit lu apa? Makanan favorit. Semua makanan favorit ya. Semuanya, Kalau lagi lapar. semuanya sih kemakan. Tapi kalau suruh pilih mungkin nasi padang mungkin kali ya. Nasi padang favorit. Tapi nih ya, boleh gue nanya misalkan, terserah lu mau jawab mau kagak ya. Ya. Lu kan gemuk nih, tapi lu risih nggak sama orang gemuk? Cewek gemuk gitu misalnya. Risih. Kenapa lu risih? Apalagi kalau lagi bareng kan, itu ganggu sih sumpah. Mau maksudnya ini udah cukup gua aja, lu jangan gesin. Jadi lu tipe cewek lu berarti nggak yang gemuk juga? Enggak yang gemuk juga. Ih, kebayang gak sih kalau gua gemuk, dia gemuk, terus naik motor. Tapi kan jadi sefrekuensi, makan porsinya sama. Makannya sama. Terus juga nggak mubazir kalau makan, saling menghabiskan. Iya, kalau dia tuh nggak ada yang sayang abis ini punya aku, nggak ada. Semuanya ya. habis. Semuanya habis. Kalau perlu pesen lagi. Tapi kadang juga aneh juga, maksudnya gue juga punya beberapa temen yang gemuk. Dia gemuk, dia tahu susahnya dapat pasangan karena dia gemuk, tapi dia juga nggak mau sama yang gemuk. Gimana sih? Padahal kan saling melengkapi tuh kalau sama-sama gemuk. Jangan lah Kak. Kenapa jangan? Susah. Mau ngapa-ngapain susah. Kalau sama-sama gemuk, gue sih pengennya kurus gue. Biar enak gitu. Berarti kalau nanti lu udah kurus nggak apa-apa dapat pasangan gemuk. Lu aja nggak mau punya pasangan gemuk. Mau. Masa gitu mau. Kayak terpaksa gitu. Nggak apa-apa, Bib. Gak apa-apa bener. Iya nggak apa-apa. Lu katanya udah berdamai, udah menerima Iya. dengan kegemukan. Karena kan yang fisik mah gak penting ya. Yang penting ngobrolnya nyambung ya. Iya. Ya deh. Ngobrol nggak mungkin lah udah sama-sama gemuk ngobrolnya nggak nyambung. Bener. Pasti nyambung, apalagi soal ngobrol makanan. Makanan referensi sama. Referensinya pasti banyak tuh. Kamu suka makanan ini, aku juga ini. Kayak yang gak ada yang nolak, kayak kamu suka rendang? Suka. Cendol? Suka. Ayam bakar? Suka semua nih. Obrolan gak jalan. Kalau suka. Iya, gak ada yang ditanya lagi. Iya. Kayaknya semuanya kamu suka. Semuanya suka. Tapi lu kalau pernah deket sama cewek sampai ngobrol gitu nggak? Sampai intens gitu ngobrolnya? Itu Kak, gua tuh kalau deketin cewek polanya ini selalu sama, terulang. Kayak deket, jalan bareng, ngobrol. Tapi pas dinyatain cinta, dia tuh nyamannya jadi sahabat, nggak jadi pacar. Oh, kita temenan aja. Itu polanya selalu sama. Gue 7 kali nembak cewek begitu semua. Jadi sahabat. Jarang yang kayak nggak mau jadi pacar, nggak ada bahkan kayaknya. Alasan dia untuk jadi temen aja apa biasanya? Nyaman, apa ya? Dia tuh bilangnya selalu nyaman. Takutnya kalau pacaran malah putus ya. Takutnya jadi musuhan gitu. Template sih itu nolak secara halusnya biar nggak sakitin hati lu. Padahal udah sedekat itu, kayak kalau lagi jalan dia tidur di bahu gua. Emang paling nyaman tuh tidur di bahu orang gemuk. Bener sih. Temen kalau nongkrong juga nih di paha, di perut dia tidurin aja. Iya nyaman soalnya.
Terus? Ya kadang ya itu bikin baper doang. Terakhir gue deketin cewek tuh. Padahal apa ya, gue udah sering jalan sama dia. Sering makan, sering nonton. Gue bahkan udah pernah ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Tapi ya itu cuma sebatas nyampe sahabat kalau pas gue nyatain cinta. Tapi lu tahu alasan sebenarnya apa? Gue nggak pernah nanya sih. Semenjak ditolak ya gue langsung ngejauh, nggak pernah ngobrol lagi. Lah, nggak jadi teman lagi? Gue kan deketin dia buat jadi pacar kan. Kalau jadi sahabat mah banyak. Iya. Tapi nanti kalau lu udah kurus nih, wah pasti lu bakal banyak lah yang Kayak siapa gue kalau kurus kira-kira? Kayak siapa ya? Maksudnya kayak siapa? Mirip artis gitu gak? Ada gak? Ada. Siapa? Tiki-tiki-tiu. Ceking, tiki-tiki-tiu. Soalnya ini gue kan kemarin konten collab sama Bang Ilham. Soal orang gendut. Terus banyak yang komen tuh, namanya juga kayak ini kalau kurus nih mirip ini yang keyboardnya Piera. Kevin Ya Aprilio. Gue tungguin lo sampai kurus bener. Gue pengen lihat bener gak mirip Kevin. Itu kata orang aja, nggak diri sendiri. Ada lagi gak miripin lagi? Siapa? Oh ini mirip Said Bajai Bajuri. Masih masuk. Apa lagi? Kevin Aprilio kayak Rata-rata Kevin Aprilio sih banyak. Rata-rata. Ih bener ini mah. Boleh undang Bang Ilham lagi ke sini tanyain. Banyak yang komen kayak gitu. Tapi sekilas mirip sih. Lah kacau kan. Emang gue udah sadar dari dulu gue. Langsung kepedean. Tapi gue pengen tahu Habibie kalau kurus gimana ya? Perawakannya terus wajahnya mendukung dia. Kalau kurus tuh. Kalau gue tadi kepikirannya kalau gue kurus mirip Jawa. Lu tahu kan yang dia di DJ itu? Siapa? Yang dikit-dikit tahu nggak? Dia kan ceking kan di filmnya Madun. Ronaldo Wati. Siapa dah? Iya. Omo Kucrut. Bener. Nah, sekurus itu lu bisa nggak? Itu mah enggak sih. Dia jarang makan kalau dia kayaknya susah tuh. Ya. Susah ngejarnya ya kalau segitu ya. Susah. Nggak apa-apa lah, minimal 100 lah. Ya 100 udah aman kan? Aman. Maksudnya aktivitas lu sholat atau aman, lain-lain. Karena kan gue nggak langsung gemuk juga, gue pernah ngerasain 100. Aman. Gue pengen nyoba ke situ. Ntar gue coba ini dah, merubah gaya hidup gue. Yang tadinya makan 4 kali mungkin 3,5. Jangan langsung semuanya kan, bahaya juga. Nanti kalau udah 100 lu belajar main piano. Biar jadi mirip bener sama Kevin Aprilio. Tolong ini mah tag dah Kevin Aprilio nih. Mirip kayaknya bener, sumpah. Mirip, sumpah. Tapi dia agak putih dikit. Versi agak gelapnya. Oh. Tapi sebenarnya lu manis, Bib. Ada kempotnya ntar kalau kurus ya kan? Lu ada lesung pipi nggak kalau kurus? Nggak tahu ya, nggak ada kayaknya. Nggak ada, masa? Tapi manis tahu, Bib. Aduh, Langsung. Sebenarnya lu manis, terus juga orangnya asik banget. Kalau jadi sahabat. Iya kan? emang jadi sahabat. Jadi temen asik karena lo open minded, terus nyambung, diajak ngobrol, diajak jalan mau, kayak ayo Bib temenin gue kesini, mau kan? Mau kalau dibayar. Jadi nyaman cewek-cewek. Terus ya kalau jadi pacar kayaknya nanti kita putus. Nah itu alasannya aja. Yeah. Sebenarnya dia udah nyaman jadi teman. Gitu Bib. Emang kacau Kak. Gua apa ya, pernah deketin cewek terus ditolak jauh tuh. Terus dia tiba-tiba ngechat gue lagi. Oh udah berubah pikiran kayaknya nih, udah mau kali sama gue. Terus nawarin nge-MC ternyata. Ngasih rezeki. Gue kira ngechat lagi udah berubah pikiran, suka. Emang ada yang udah nolak terus tiba-tiba berubah pikiran jadi suka? Nggak ada sih sejauh ini ya. Lu pengennya begitu. Begitu. Ntar kalau lu kurus pada berubah pikiran orang-orang, tenang aja Bib. Karena dia takut aja
Kalau jadiannya sekarang takut porsi makan lu nya masih banyak. Nunggu gue kurus dulu. Iya, aduh pusing nih gue kasih makannya gitu. Tapi tenang, cewek-cewek yang pernah nolak gue, tunggu gue setahun lagi lah, gue kurus. Setahun lagi lu kurus? Yakin lu setahun lagi 120 kurus? lah. Setahun 120 berarti 80 kilo dibagi 12 bulan. Sebulan lu harus berapa tuh dibagi? 80 kilo dibagi 12. Ya segitulah. Segitulah. Pokoknya berarti 8 minimal 5 kilo lah. Berat juga jadi 150 aja teman-teman. Enggak jadi 120. Nggak jadi. 150. Berat. 150 kayaknya. Lu pernah olahraga yang gini enggak? Apa namanya? Sit up. Sit up ya? Pernah? Nggak pernah. Bisa enggak? Nggak bisa. Udah pernah dicoba? Nggak pernah nyoba. Orang jalan aja capek kak. Buset sit up. Kalau yang squat jam? Squat jam masih bisa cuma Masih berapa bisa. kali doang paling. Kalau yang ini apa? Push up? Nggak bisa itu. Udah ngap Udah banget parah, tangan lu ya. Paling Ya, jalan emang. doang jalan. Paling gampang jalan kaki atau enggak bergerak aja biar Bergerak. berkeringat. Tapi gue tungguin sih lu sampai jadi 120. Amin. Tungguin. Ntar kalau udah kurus undang lagi kayak mati. Bener Oh nggak? iya, ntar Perubahan. minta tips ya. Heeh. Tips dietnya apa Habibi Boleh. gitu ya gitu. Boleh. Kita tungguin Habibi sampai 120 kilo. Boleh. Nanti kita ajak lagi ke sini. Nah, sekarang ini lu kesibukannya lagi pada ngapain? Kesibukan sekarang gua kan ini megang ketua. Oh, ketua stand up. komunitas stand up Ya, Ciledug. Keren. paling sekarang kesibukannya bikin event buat komunitas. Ngonten-ngonten gemuk. Konten gemuk. Sekarang kan komunitas lagi jalan nih kompetisi internal. Ya itu. Mau ikut audisi street juga. Street mau nyobain lagi lomba. Ya buat teman-teman jangan lupa juga nonton acara Kimchi kompetisi internal masyarakat Ciledug itu hari Kamis malam Jumat jam 8. Buat mau gabung komunitas juga bisa ya? Bisa. Di kepoin aja stand up Indo Ciledug. Iya benar. Habibi nih ketuanya. Tuanya. Biar ada kegiatan Kak. Kan kalau nggak ngapa-ngapain juga di rumah bosen akhirnya megang jabatan. Tapi udah mulai berani goda-godain penonton dong semenjak jadi ketua. Itu mah nggak pas jadi ketua. Setiap hari juga Setiap ya? hari juga godain. nebar. Siapa tahu ada yang nyangkut ya? Siapa kali ada yang mau. Iya, amin. Mudah-mudahan lu tapi kurus dulu dah. Kurus dulu. Kurus dulu. Biar nanti lu boncengin pacar lu nyaman. Iya, Gak ganti-ganti shock breaker terus. Gua kan awalnya juga pengen bikin show nih Kak akhir tahun. Oh ya, judulnya apa? Sanggupnya cuma segitu. Sanggupnya cuma segitu. Iya. Apa tuh filosofinya judulnya? Ini gue stand up sanggup sampai sesanggupnya. Kalau 7 karena menit lu berdiri. kalau 7 menit 7 menit. Kalau 15 Tergantung ngap apa kagak Iya, Oke. makanya sanggupnya cuma segitu. Paling ntar kalau gue udah gak kuat, gue ganti komik lain. Tapi tetap show sebutannya. Oke, nggak apa-apa. Oke, itu di bulan Di akhir tahun paling. akhir tahun. November kalau nggak Desember. Itu tour apa kagak? Nggak, di Ciledug doang paling. Di Ciledug doang. Itu udah jualan tiket. Ya tiket. Tiketnya berapa? Tiketnya belum diumumin nanti. Kirain tiketnya juga sesanggupnya penonton. Sanggupnya berapa terserah penonton. Gitu enggak konsepnya? Enggak, kalau tiketnya mah harus banyak, harus mahal. buat diet. Masa stand up sanggupnya cuman segitu, penonton nggak boleh beli tiketnya sanggupnya segitu. Tapi kan hiburannya banyak, nggak iya. cuma Bukan lu dong, ada openernya. ada benernya. Ada hiburan lainnya juga. Itu di Ciledug. Tiketnya belum diumumin harganya Belum. berapa. Pantengin aja di Instagramnya Instagram. Habibi. Ya. Ada di bawah sini. Semoga gue sih pengennya lu sejam lah special show. Masa cuman sanggup ya 7 menit. Orang-orang lain special show sejam, lu setera lu. Kita bikin materi sampai setahun tahu, bikin sejam. Kita mah materinya sanggup, ke napas yang nggak sanggup. Berdirinya yang Iya. atau enggak lu stand upnya duduk aja di sofa. Ntar kalau ngap berdiri lagi, ntar duduk lagi. Niatnya itu, jadi pas stand up nih capek, Duduk. sering opener dulu,
Ntar naik lagi kayak gitu. Masa stand up-nya gitu, nyelang-nyeling lanjut Lanjut, dari premis yang tadi ngelanjutin tapi diseling komik lain dulu. Ya Allah, Bib. Konsep itu pokoknya seru lah, teman-teman harus nonton. Pokoknya lah. harus nonton. Silakan dikepoin di Instagramnya Habibie atau di Stand Up Ciledug. Iya. Ya, ketua nih bos. Senggol dong. Nanti kita tunggu Habibie sampai 120 kilo baru nanti kita undang lagi. Boleh. Terima kasih banyak Habibie udah mampir. Ya, makasih Kak Mega. Semoga lu jangan berdamai sama gemuk terus ya. Iya. Biar lu bisa diet. Amin. Terus dietnya dimudahin biar lu jadi versi lu yang waktu lu kurus. Asik. Kan lu kan pernah pacaran waktu kurus kan? Benar. Pas gemuk gak pernah. Nanti lu punya pacar lagi deh abis itu. Amin. Makasih Habibie udah mampir ke sini. Jangan lupa di follow @stand up Indo Ciledug dan juga Rumah Kamu Show. Di subscribe lah. Pokoknya template YouTube aja lah. Sama follow Habibie tuh. Nah. Yang nggak nyari sahabat follow. Kalau nyari sahabat gak usah. Terima kasih, nama gue Mega. Dadah.